Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dalam pelajaran tematik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Tahukah kamu jika air yang kita gunakan sehari-hari memiliki siklus? Agar lebih jelas, simaklah uraian berikut ini. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui peristiwa kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan penyebab utama siklus air dapat berjalan secara terus-menerus. Kondensasi adalah peristiwa pengembunan, sedangkan presipitasi adalah peristiwa jatuhnya hasil pengembunan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, kabut, dan es. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari tanaman. Proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi dan air yang berasal dari tumbuhan sehingga air menguap ke atmosfer. Uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Kemudian, kumpulan air akan mengalami pengembunan karena perubahan suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Titik-titik air dan serpihan es jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, es, atau kabut. Air yang turun ke bumi akan masuk meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan daratan menuju sungai dan laut. Setelah itu, air di bumi akan mengalami penguapan. Demikian terus-menerus siklus air terjadi. Jadi, jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesarnya proses siklus air adalah di laut. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Penguapan atau evaporasi atau transpirasi. Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan tempat lainnya akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Ketiga, pengembunan atau kondensasi. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi titik-titik air. Yang ketiga, jatuhan atau presipitasi. Uap air yang telah menjadi titik-titik air selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Lalu, bagaimana dengan air hujan jika telah sampai ke bumi? Air hujan sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Air hujan juga dapat langsung memasuki perairan sungai atau laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, atau danau, waduk, rawa, dan sebagian air tanah akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai hingga berakhir ke laut. Aliran air itu membentuk daerah aliran sungai atau das. Teman-teman, itulah tadi siklus air. Tahukah kalian mengenai petir, kilat, atau halilintar? Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit
memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial atau muatan listrik antara awan dengan awan lainnya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena saat itu udara mengandung kadar air yang tinggi sehingga arus listrik lebih mudah mengalir. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai siklus air dan terjadinya petir. Semoga kalian dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.